perlu kami laporkan bahwa festival ini lahir dari kepedulian bersama terhadap kekayaan aksara yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat, khususnya dalam tradisi keislaman di Jawa. Aksara Pegon bukan sekedar sistem tulisan, ia adalah jembatan sejarah, ilmu, dan nilai-nilai keagamaan yang telah lama hidup dalam manuskrip, tembang, dan karya-karya ulama terdahulu. Nah, melalui festival Mangi ini, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki tujuan dan harapan besar tentunya. Yang pertama, memperkenalkan kembali aksara Pegon kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda, agar mereka tidak terputus dari akar budayanya. Kemudian yang kedua, menjadikan aksara Pegon bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga bagian dari masa kini dan masa depan. Nah, oleh karena itu temanya kemudian adalah menjawab masa depan berbasis literasi tradisi. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kolaborasi yang erat antara komunitas budaya, lembaga pendidikan, pesantren di dalamnya, dan pemerintah dalam menjaga kelestarian aksara ini secara berkelanjutan. Rangkaian kegiatan Festival Mangi selama 4 hari, agendanya adalah pembukaan, tadi juga disampaikan nanti ada kesenian Kodjan Rodat, kemudian ada seminar tentang sejarah, karakteristik, dan masa depan kaitannya dengan Islam Mataraman. Kemudian nanti malam ada festival Sholawat Jawa Patok Negoro. Kami berharap melalui rangkaian kegiatan festival ini, mulai dari seminar, pameran, lomba kreativitas hingga diskusi publik, dapat tumbuh nanti minat yang kuat dari masyarakat untuk belajar menggunakan aksara Pegon dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berharap nanti mampu mendorong adanya dokumentasi yang berkelanjutan, baik dalam bentuk cetak maupun digital, sebagai langkah konkret untuk melestarikan aksara Pegon secara sistematis dan mudah diakses oleh generasi mendatang. Aksara ini menjadi perantara penting dalam penyampaian ajaran keislaman di kalangan masyarakat Jawa, terutama melalui karya-karya pesantren dan tradisi sastra keagamaan, seperti serat-serat dan tembang mocopat yang berbahasa Jawa tapi ditulis dalam huruf Arab. Dengan kata lain, Pegon sejatinya merupakan produk kebudayaan yang kompleks. Ia menandai sebuah strategi literasi bagaimana para ulama lokal mempertemukan nilai-nilai Islam dengan kearifan bahasa dan budaya setempat. Inilah yang disebut sebagai sinkretisme yang produktif dalam sejarah peradaban Jawa. Terlepas dari itu semua, kini kita menyaksikan keterpinggiran aksara Pegon dalam arus komunikasi modern. Di tengah dominasi huruf Latin dan aksara digital, Pegon cenderung terbatas penggunaannya pada lingkup pesantren atau koleksi manuskrip lama. Meski dalam beberapa kasus, naskah Pegon telah terdigitalisasi, sehingga praktek penggunaannya dalam keseharian nyaris menghilang. Artinya, warisan ini masih hidup secara pasif semata-mata sebagai objek kajian, belum sebagai medium ekspresi baru. Festival Melayu ini menurut hemat saya adalah langkah progresif, bukan hanya sebagai upaya pelestarian, tetapi juga ruang penciptaan makna baru. Sebab pelestarian yang sejatinya bukanlah konservasi yang statis, melainkan transformasi yang aktif. Bagi pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta sendiri, ada impian sekaligus komitmen bahwa generasi saat ini dan masa datang dapat melihat Pegon lebih dari sekedar peninggalan warisan, tetapi sebagai kemungkinan atau alternatif untuk menulis ulang masa depan dengan huruf-huruf dari masa lalu.
Sehingga festival hari ini diharapkan dapat menjadi katalisator atau setidaknya 4 hal. Yang pertama, pengenalan lebih luas di kalangan generasi muda melalui pendekatan edukatif dan kreatif. Literasi tidak hanya dibentuk oleh apa yang dibaca, tetapi juga oleh cara membacanya. Mengenalkan kembali Pegon adalah cara mengajak mereka membaca warisan budaya itu sendiri. Yang kedua, peningkatan minat dan keterlibatan masyarakat karena bahasa dan aksara hanya bisa hidup jika digunakan. Tidak cukup hanya dikenang tentunya. Ketiga, pematik kolaborasi lintas sektor baik antara komunitas, akademisi, pelaku seni hingga institusi pemerintah untuk bersama membangun ekosistem baru aksara lokal. Ini sejalan dengan pendekatan pelestarian kebudayaan berbasis komunitas seperti yang dianjurkan oleh UNESCO dalam Convention for Safeguard of Intangible Cultural Heritage. Saya menampilkan produk khusus itu sablonannya tentang Masjid Melangi ya. Ini Masjid Melangi itu posisi Masjid Melangi itu gapuranya setiap beberapa tahun sekali itu ada renovasi dari Mataram, dari Sri Sultan. Untuk saat ini posisinya seperti ini. Jadi saya mengunggah milih untuk ikonnya itu milih gapurannya. Kalau untuk festivalnya ini bermanfaat sekali ya bagi kita semua UMKM. Saya dan teman-teman ini terbantu dalam mengiklankan supaya produk kita itu dikenal nggak cuma di masyarakat sini aja. Maksudnya yang ikut pun kadang dari luar juga. Jadi produk kita itu selain baru dikenal di kalangan sini juga langsung ke teman-teman UMKM lain kan langsung dikenal juga, karena ada yang dari luar Nangi, ada yang dari Bantul, ada yang dari Sleman Utara itu ada. Terus harapan kita juga dengan event seperti ini nanti selain produk kita mungkin untuk kedepannya misalnya bisa dibikin produk tahunan supaya kita nanti kedepannya kan lebih bisa punya ide. Kalau tahun ini baru bisa seperti ini, mungkin untuk tahun depan bisa kita berpikir ya selama 1 tahun itu mungkin bikin apa yang lebih mengenal lagi di masyarakat, lebih diminati dan berguna untuk masyarakat juga.